warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Mutmainah Yuniati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang anekdot. Mungkin ini istilah yang cukup asing ya untuk kalian. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai anekdot tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Nah, ini inti dari anekdot tersebut. Kalau kalian lihat pada gambar itu ada dua foto. Yang pertama di situ tertulis, baru saja nyapa tetangga, gue tersenyum, dia diem aja. Ternyata gue lupa kalau gue pakai masker. Lucu tidak? Lucu ya? Nah, untuk yang kedua ada gambar seorang tukang parkir. Di situ ada teks, contohlah tukang parkir. Walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak sombong karena dia tahu semua itu hanya titipan. Nah, dari dua teks tadi sama-sama mengandung unsur humor. Tetapi yang satu disebut sebagai humor biasa, tetapi teks yang satunya bisa dianggap sebagai anekdot. Sampai sini sudah ada pencerahan tentang anekdot? Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kalian simak video berikut ini. Nah, tapi gue tahu satu orang yang di bawah terang tuh lucu banget. Yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu nih pasti dari Unpad. Bolen Kartika nih baunya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak. Ya. Main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sip nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian karate ya, karate. Karateka-nya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisben timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya,
Di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK. Aduh. Pak, Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf Pak, Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, tentu tidak. Bapak korupsi? Oh, tidak. Bapak korupsi? You, kapan? Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar nggak balik-balik. Ya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya, waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit karena saya korupsi ya saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah menyimak tayangan tadi ya? Bagaimana menurut kalian? Lucu dan menghibur bukan? Nah, itu contoh dari anekdot. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Berikutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri anekdot. Ciri yang pertama yaitu bersifat humor atau lucu. Jadi yang namanya anekdot itu harus lucu, nggak boleh enggak ya. Nah, ciri yang kedua yaitu bersifat menggelitik atau menghibur. Jadi anekdot itu bertujuan untuk menghibur penonton, pendengar, pembaca. Jadi harus menggelitik. Yang ketiga, anekdot berisi kritik. Berisi kritik sudah bisa dipahami ya maksudnya seperti apa. Nah, ciri yang keempat yaitu mengenai orang penting. Misalkan orang penting di negara kita, bisa presiden, bisa menteri, atau orang penting di lingkungan sekitar kita, bisa orang tua, bisa guru, bisa sahabat. Nah, ciri yang kelima yaitu ceritanya mirip dongeng. Yang namanya dongeng berarti berupa cerita hayal atau cerita fiktif. Bisa tokohnya itu tokoh rekaan. Kemudian ciri yang keenam yaitu memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tadi tujuannya untuk memberikan sindiran atau memberikan kritikan kepada seseorang. Nah, ciri yang terakhir yaitu hewan dan manusia itu saling berhubungan. Jadi, ada kaitannya, misalkan tokoh hewan dan tokoh manusia itu ada hubungan yang dekat. Contohnya seperti yang ada di buku paket kalian yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Demikian pembahasan kita tentang pengertian dan ciri-ciri anekdot. Semoga kalian bisa memahami materi kita hari ini ya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Salam jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.